Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Hari ini kita akan kembali membahas data apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam pasar forex selama 1 minggu ke depan dan juga ini adalah akhir dari kuartal ketiga memasuki kuartal keempat akan banyak sekali rentetan data yang perlu kita perhatikan di dalam pasar forex. Langsung saja kita lihat di dalam kalender ekonomi di hari Senin kita mendapatkan retail sales dari Jepang ya di sini retail sales menunjukkan adanya peningkatan dari nilai sebelumnya dari 0,2% menjadi 0,8% dan ini memberikan penegas dan juga retail sales year over year di sini menunjukkan adanya peningkatan dari 2,7% menjadi 2,8% ya. Ini memberikan penegas bahwa apakah Jepang untuk kedepannya akan tetap melakukan kenaikan tingkat suku bunga ya dan juga saat ini Jepang masih mengalami peningkatan yang cukup agresif ya di hari Jumat kemarin. Dan juga di hari yang sama kita juga mendapatkan GDP dari pound sterling. Di sini GDP menunjukkan adanya penurunan dari 0,7 menjadi 0,5. Kemudian growth rate year over year di sini masih mengalami peningkatan ya. Dan di sini memberikan penegas kepada kita atau konfirmasi tambahan bahwa pound sterling em, dalam kaitannya melakukan pemangkasan suku bunga itu masih jauh sekali ya dibandingkan bank sentral lainnya yang sudah melakukan pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Dan juga nanti di hari Senin kita akan mendapatkan speech dari Bowman, kemudian ECB Christine Lagarde, dan juga di hari Selasa akan ada speech dari Jerome Powell. Ya, di sini akan memberikan gambaran apakah Jerome Powell memberikan statement yang mendukung akan rate cut kembali di bulan November ya. Setelah pasar masih berekspektasi bahwa 56 atau 60% The Fed harus pangkas 50 basis point kembali di bulan November. Dan juga di hari yang sama kita akan mendapatkan inflasi dari Eropa. Di sini apabila Eropa mengalami penurunan inflasinya, maka Eropa akan bergerak bearish dan juga akan memberikan sentimen terhadap pasar bahwa Eropa mungkin akan lebih akan melakukan pemangkasan suku bunga lebih agresif kembali ya. Dan juga di hari yang sama di hari Selasa akan ada ISM manufaktur dan JOLTS job opening. Ini akan menjadi konteks atau perhatian pasar bahwa The Fed di meeting lalu memberikan statement bahwa dia akan melihat data employment bukan lagi nilai inflasi ya. Jadi fokusnya shifting dan JOLTS job opening akan menjadi main mover terhadap pasar di hari Selasa nanti. Dan juga ISM manufaktur dan JOLTS job squid ini juga akan memberikan peran terhadap sentimen dan juga speech Bostic dan speech dari Cook juga akan memberikan sentimen dan di hari Rabu, kita akan mendapatkan speech dari Bostic, Barkin, Collins, dan juga speech dari Guindos, dan juga beberapa bank sentral Eropa lainnya. Jadi cukup hektik ya di kuartal keempat ini. Dan juga speech Barkin di hari Rabu dan di hari Kamis, kita juga akan mendapatkan PPI dan ISM Services dari Amerika. Ya, ini juga perlu diperhatikan oleh pasar. Dan juga di hari Jumat ditutup akan ada nilai non-farm payroll dari Amerika ya. Di sini apabila non-farm payroll atau nilai gaji di Amerika masih sudah mengalami penurunan yang diekspektasikan ya. Di sini ekspektasi dari Inc. Economic memproyeksikan adanya 130.000, namun dari sisi konsensus akan mengalami peningkatan ya. We will see untuk kedepannya seperti apa. Dan juga unemployment di sini diproyeksikan masih akan mengalami peningkatan. Ya, jadi secara keseluruhan mungkin kalau kita lihat dari sisi data kalender ekonomi, jadi perhatikan saja mulai dari speech dari Bank Sentral Amerika dan beberapa bank sentral Eropa lainnya dan juga nilai JOLTS job opening, ISM services dan nilai non-farm payroll di minggu ini. Oke, mungkin itu kalau kita lihat dari sisi kalender ekonomi, namun kalau kita lihat dari update dari CME Watch Tool, di sini pasar memperkirakan bahwa di bulan November nanti The Fed akan pangkas suku bunga sebesar 50 basis point sebesar 54,7% ya. Namun secara keseluruhan pasar masih memproyeksikan atau di bulan November 100% The Fed akan kembali memangkas suku bunga. Dan pertanyaannya sekarang adalah apakah data yang bisa kita dapatkan di minggu ini mencerminkan akan hal sentimen tersebut? Oke, kalau kita lihat itu saja beberapa headline dan juga CMF Russell dan juga kalender ekonomi. Kalau kita lihat dari sisi teknikal, posisi kita, saya mengupdate dua posisi dari pound sterling Swiss franc. Kenapa? Karena posisi pound sterling sudah
Nilai GDP-nya juga masih meningkat dan juga secara teknikal break and retest di sini. Kalau kita lihat dari sisi Fibonacci ratio di sini sudah menyentuh di 0,5 dan 0,38. Jadi ekspektasi saya pound sterling Swiss franc akan mengalami penguatan ya relatif dengan dolar yang melemah ya. Jadi investor akan melakukan deploy atau me- mendeploy kalau bahasa Indonesianya itu memberikan uang ya. Dia akan melempar duitnya ke aset-aset lain gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu kalau bahasa Indonesianya. Nah, itu untuk GBP/CAF. Jadi saya masih menahan posisinya meskipun sudah ada retrace yang cukup signifikan di hari Jumat kemarin ya. Mungkin karena adanya uncertainty dan juga sudah akhir minggu pasar profit taking dan juga mungkin sudah kuartal ketiga sudah hampir selesai gitu ya. Jadi pasar akan melihat, memperhatikan data-data yang ada berdasarkan di minggu ini, yaitu adalah data non-farm payroll di hari Jumat nanti. Dan juga sedikit kita lihat dari indeks dolar ya, saat ini indeks dolar masih sangat bergerak bearish ya. Namun kecenderungan bearishnya ini cukup melambat ya, dan dia sudah membuat compression ya, jadi sudah sangat kompres sekali di sini. Saya nggak tahu apakah ini akan menjadi role reversal dari indeks dolar, apakah atau justru dolar akan kembali mengalami pelemahan ya. Tapi kalau secara technical side ya ini sudah cukup turun jauh ya. Kalau kita lihat secara teknikal sudah membuat rejection weekly, weekly rejectionnya juga sudah banyak sekali terpantul. Rejection, 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 dan pertanyaan sekarang adalah apakah ini role reversal ataukah tidak? Ya, jadi kalau misalkan ini role reversal, apa yang menyebabkan role reversal ini terjadi gitu ya? Apakah resesi yang menjadi yang menjadi faktornya, ataukah ada faktor-faktor eksternal lainnya? Tapi kalau secara teknikal ini sudah kompres sekali, jadi hati-hati yang melakukan trade di US dollar. Dan juga di sini XAUUSD, saya melihat XAUUSD sudah all time high sekali, namun kalau kita lihat dari sisi price currently sekarang, ini masih bergerak sideways ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman turunkan time frame H4 juga masih sama. Di sini harga masih um, mondar-mandir, tidak jelas arahnya kemana, dan dari sisi daily juga masih sangat kecil sekali, range-nya sangat besar, cuman candle yang terbentuk masih belum memberikan kejelasan kepada kita. Oke, itu XAUUSD, indeks dolar, dan posisi kita Euro Swiss franc. Saya melakukan buy kembali di Euro Swiss franc. Ya, meskipun sentimen red cut euro, tapi kalau kita lihat dari teknikal ini masih ada potensi untuk bisa mengalami penguatan ya. Tapi kalau saya update itu hanya di AUC Swiss franc ya. AUC, AUC-nya saya melakukan buy karena yang pertama sudah break and retest di sini. Break and retest buat sebuah set base ya. Kemudian base-nya ini seharusnya akan bisa mengalami peningkatan lebih tinggi lagi, at least sampai ke level atas di sini. Ya. Dan juga secara sentimen, Australia yang masih menahan suku bunga dari sentimen RBA interest rate kemarin dan Swiss franc yang akan diproyeksikan akan melakukan gradually cut di sepanjang akhir tahun 2024. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kondisi US dolarnya ya? Apakah US dollar di bulan Oktober ini akan menjadi kejelasan terhadap sentimen? Jadi kalau misalkan dolar atau data-data yang kita dapatkan nanti ke depannya menunjukkan adanya pelemahan, maka ini akan bergerak kencang sekali bullishnya ya. Jadi persiapkan saja. Dan juga GBP, oke, mungkin itu aja yang bisa saya share ya. New Zealand USD kita sudah profit ya, dan juga GBP USD kita juga sudah profit. Yang berkaitan dengan USD kita sudah profit, dia sedang sideways kembali, sudah menyentuh area weekly resistance dan monthly resistance. Dan saat ini harga masih ranging mencari keputusan berdasarkan data-data yang ada nanti. Dan kalau kita lihat dari sisi teknikal di sini kurang menarik untuk kita melakukan posisi kembali ya, atau kita tunggu saja dia menuju ke support di sini atau support yang kedua di sini ya. Jadi kalau misalkan support kedua di sini dia kembali retrace ya, mungkin kita bisa ambil buy untuk bisa mencari posisi buy kembali dia. Oke, dan yang terakhir UJ.
Oke, untuk UJ saat ini saya masih wait and see dulu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari segi teknikal ini masih belum jelas arahnya. Dan kalau kita lihat dari weekly time frame ini juga masih membentuk sebuah wedge ya yang uncertainty kalau saya lihat dan juga sudah berada di area support. Nah, di sini sudah area support dan juga ada wedge yang terlalu besar range-nya ya. Jadi dan juga secara market structure juga masih membuat lower high, lower low, lower high yang cukup besar range-nya, yaitu range-nya itu ada di area sini ya. Jadi range-nya itu besar sekali di sepanjang sini ya. Dan kalau kita lihat berdasarkan di sini adalah area manipulation. Ya, jadi ini adalah area manipulation, kemudian harga kena di sini, kemudian price drop kembali dan kita mencari retrace. Apakah retrace-nya bisa di atas sini atau bisa di lebih tinggi lagi ya. Dan kalau teman-teman mau mencari confluence-nya itu ada di 0,618, ada di sini 0,618 sampai 0,05 ya. Tapi kalau apakah bisa harga retrace sampai ke atas ini ya jawabannya saya tidak tahu ya. Jadi ya we will see ya. Kita lihat dulu ya, di hari Selasa itu data jobs ya. Kalau kita lihat nanti di hari Selasa data jobsnya menurun ya di sini sesuai dari ekspektasi pasar, maka kita akan mencari posisi short sell terhadap US dollar menuju nilai non-farm payroll. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share teman-teman semuanya. Terima kasih, happy trading and safe trading.